Mita, gimana kabarnya Putri Indonesia? MC andalan kita, MC-nya Aitim. Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Dias, bagaimana Kak Dias? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana? Lama makin menunggu? Lama Enggak makin? kok. Enggak. Iya. Gimana, udah siap wawancara? Siap dong. Udah siap ya? Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan saksikan profil yang satu ini. Kalau begitu mari kita cari tempat duduk buat ngobrol, buat wawancara. Oke, mari silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Redias Disahril dalam program inspiratif kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya BPB akan membersamai Anda yang ada di rumah. Nah, seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan salah seorang narasumber atau bintang tamu kita yang tentunya tidak kalah menginspirasi dan tidak kalah cantik. Pemirsa yang ada di rumah. Nah, kira-kira siapa? Pasti penasaran. Nah, beliau ini bernama Sakinah Paramita Aulia. Bintang tamu kita yang satu ini adalah merupakan seorang mahasiswi pascasarjana ya, dan juga adalah seorang fashion model, dan yang satu juga adalah kalau nggak salah MC profesional yang ada di Kota Makassar. Kalau gitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kak. Alhamdulillah baik. Nah, Sakinah Paramita Aulia dipanggil apa? Mita. Mita. Dipanggil sayang. Bisa aja. Dipanggil pemirsa. Mita. Dipanggil Mita ya. Oke, baik. Tadi saya udah menjelaskan nih ke pemirsa, udah nge-spill ya, ada 3 aktivitasnya aktivitas utamanya Mita. Ya. Ya, ada seorang mahasiswa pascasarjana, kemudian fashion model, dan juga yang terakhir adalah MC profesional. Ketiga-tiganya benar semua nggak sih, atau ada yang meleset, ada yang kurang atau gimana? Bener semua. Bener semua ya? Jadi itu kesibukanku dari tahun kemarin Oke. Dan sampai sekarang ya? sampai sekarang. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, pasti pemirsa yang ada di rumah penasaran, saya pun pasti juga dong. Oke, boleh tahu ini seorang mahasiswi pascasarjana. Kalau boleh tahu kuliah di mana, fakultas apa, dan jurusan apa? Oke. Kuliahnya di Universitas Hasanuddin, jurusan manajemen, Oke. prodi manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Iya, pemirsa. Wih, keren. Pengembangan seperti itu.
Mengapa sih ambil jurusan seperti ini? Apa emang ada basic atau suka aja dengan jurusan seperti itu atau gimana kita? Jadi sebelumnya saya S1-nya di Bali Tourism Polytechnic, saya ambilnya Tourism Management. Oke. Di sana saya banyak belajar soal manajemen, walaupun manajemen pariwisata ya, tetapi kalau pariwisata itu lebih kompleks lagi, kita belajar soal manner, soal attitude, dan masih banyak lagi. Nah, tertarik dari manajemen pariwisata, saya lebih senang pelajarin orangnya daripada pelajarin destinasinya. Oke. Kenapa sih destinasi itu bisa maju? Pasti semuanya lahir dari ide seorang manusia. Dari sumber dayanya Ya. ya. Oke, jadi ini bisa dikatakan cukup linear ya antara pendidikan sebelumnya S1-nya kemudian pasanya ya. Yap. Oke, tapi lebih tertarik ke yang menggerakkan, Ya, yang betul. melahirkan konsep itu. Betul. Karena oke. semuanya nggak ada kalau nggak ada manusia kan. Oke, betul. Walaupun sekarang teknologinya sudah tinggi, tapi teknologi juga yang buat siapa? Manusia. Ya, gitu. Baik. Nah, oke, kita berpindah lagi nih sebelum kita mengelik lebih jauh tentang akademik ya. Kita berpindah lagi nih. Yang kedua adalah seorang fashion model. Nah, fashion model dalam hal ini mungkin masyarakat pengen tahu seperti apa job desk-nya yang dilakuin sama Mita ini, apakah hanya sebatas di catwalk aja atau gimana nih? Oke. Jadi kalau untuk fashion model, sebenarnya saya itu sudah mulai di tahun 2016, Kak. 2016 itu saya coba potensi yang ada di dalam diri saya ikut-ikut lomba, sampai saya pertama kali dapat juara itu di event Indonesian Top Model. Kemudian saya masuk 10 besar di sana untuk Pragawati. Jadi untuk fashion model itu kita lebih ke peraga busana, kita lebih ke runway, catwalk, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk photoshoot karena berbagai brand juga kan pasti mereka butuh untuk bajunya difoto ataupun hasil karyanya yang lain seperti tas, aksesoris dan lain sebagainya dan pastinya difoto dengan model biar Jadi, lebih interest lagi. Oke, jadi modelnya di sini bisa jadi foto model, bisa juga di catwalk Yap. ya, seperti itu ya. Oke, baik. Ini cukup jelas tapi sebentar kita akan ngulik lagi lebih jauh tapi kita akan berpindah lagi. Oke, yang satunya adalah MC profesional. Ya. Oke, kalau boleh tahu gimana sih awalnya nyemplung di dalam dunia dunia MC maksudnya dan sudah berapa lama nih jadi MC profesional? Mita? Kalau untuk terjunnya sebenarnya saya terjun di dunia MC itu dari tahun 2020, Kak. Oke. Tapi Pandemi 2020 dong itu ya, tapi 2020 itu saya otodidak karena saat itu saya sedang magang di instansi pemerintahan di Dinas Pariwisata Provinsi. Kemudian kalau di sana kan mereka butuh SDM yang punya potensi di berbagai bidang. Oke. Mereka lebih senang. Nah, dia lihat saya public speakingnya mungkin menurut mereka ya bagus, berpotensi. Jadi mereka percayakan saya untuk jadi MC-nya di berbagai kegiatan, sampai di kegiatan dengan Kementerian Pariwisata, kayak gitu. Jadi mulai dari situ, saya mulai tertarik. Kayaknya bagus deh kalau didalami, kalau ditekuni. Nah, saya mulai tekuni itu sudah dari 2020, tetapi karena otodidak, kayaknya saya perlu belajar. Oke. Saya belajar masuk di 2023 kemarin, di bulan Juli, karena saya mikir juga kalau di fashion model itu kan hanya event-event tertentu. Betul, betul. Kalau semua event butuhnya MC, jadi MC-nya ini lebih besar peluangnya. Bisa aja. Jadi jalan otaknya. Jadi saya pelajarin MC dengan Kak Indri Wijaya pastinya. Saya belajar MC di sana, kemudian ternyata masih banyak hal-hal yang perlu saya ubah, yang perlu saya pelajari lagi, kayak gitu. Indri Wijaya ini kalau nggak salah adalah salah seorang MC hits yang ada di Kota Makassar ya, seperti betul. itu. Nah, kalau boleh tahu masuk di Indri Wijaya ini sistemnya gimana? Apakah privat atau mungkin ada sekolah yang ada di dalamnya atau gimana tuh? Jadi dulunya itu memang kan Kak Indri buat satu, namanya sih adalah satu kelas di Makassar kayak Gak sekolah apa-apa, boleh public speaking. disebutin, gak apa-apa, boleh. Kelas bebas bicara. Oke, Nah, tapi saya itu sebenarnya mau masuk di kelas bebas bicara kemarin karena Kak Indri Wijaya. Tapi sayangnya saya itu tidak suka belajar dengan banyak orang. Saya itu tipikal orang yang senang belajar one by one gitu. Jadi lebih cepat nyerapnya. Nah, kayak gitu. Kemungkinan introvert ya. Iya, benar. Oke, baik, kita tahan dulu. Oke. Kita tahan dulu, kita akan buat penasaran pemirsa yang ada di rumah. Tetaplah bersama kami, stay tune on Net TV Sulsel, TV Masa Kini.